Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mahmuda Faradila, saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan juga fasilitator kelas saya, yaitu Bapak Aris Kurniawan SPD, dan pengajar praktik, yaitu Bapak Zainal Abidin, SPD GR. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan. Pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun di sini maksudnya kita sebagai guru yaitu memfasilitasi dan membantu murid-murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai keinginan kita. Anak-anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak-anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Bagaimana menebalkannya? Kita sebagai orang dewasa menebalkan laku anak-anak dengan kekuatan konteks yang ada pada diri anak dan kekuatan konteks sosio-kulturalnya. Kodrat anak ada kodrat merdeka dan kodrat bermain atau belajar budi pekerti. Kodrat merdeka maksudnya anak-anak tidak terperintah, anak-anak bisa menegakkan dirinya. Kemudian anak-anak juga bisa mengatur pri kehidupannya. Mereka juga bisa merdeka lahir batin. Dan mereka juga bisa menjalin hubungan dengan kemerdekaan orang lain. Maksudnya, meskipun mereka menegakkan dirinya, tapi setidaknya tidak merugikan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan sebelumnya bahwa pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Selain itu, saya juga tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik murid saya. Jadi, saya memberikan pembelajaran dan asesmen yang sama kepada semua murid saya. Saya juga kadang masih lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya sadar atau mengetahui bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Juga saya bisa tahu bagaimana cara memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial budaya. Saya juga jadi tahu bagaimana cara memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi kepada mereka, juga berusaha menggunakan diferensiasi proses, produk, dan konten dalam memberikan pembelajaran dan asesmen kepada mereka. Untuk itu, ada strategi yang akan diterapkan oleh saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu yang pertama, saya akan mengenali dan memahami karakteristik murid dan memperbaiki praktik pembelajaran saya sehingga saya bisa mengutamakan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, saya akan merancang dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran serta menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, juga merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam.
Kesimpulan dan refleksi yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1 yaitu guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Guru dan murid juga merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.